Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang konsep waktu, sejarah, dan kebudayaan. Sebelum masuk kepada pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Anis Winingsih, NIM 20 20101014007. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Negeri IAIN Kendari. Baiklah, pada materi konsep waktu, sejarah, dan kebudayaan, ada beberapa hal yang akan dibahas di dalamnya. Yang utamanya, kita harus mengerti tentang konsep waktu dan sejarah. Jadi bagaimana konsep waktu dan sejarah seperti apa? Kemudian, yang paling utama harus kita tahu adalah pengertian kata sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah, artinya terjadi. Sedangkan kata syajaratun artinya pohon kayu, yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, dahan, daun, bunga, serta buah. Kedua bahasa ini, syajarah dan syajaratun, merupakan pengertian sejarah dalam bentuk atau dalam pengertian secara etimologis. Pengertian sejarah juga dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu James Bang. Menurut beliau menyatakan bahwa pengertian sejarah adalah semua peristiwa masa lampau atau sejarah sebagai kenyataan. Ya, sudah pasti bahwa sejarah adalah sebagai sebuah kenyataan. Pengertian sejarah bukan hanya dikemukakan oleh satu ahli saja, tetapi banyak ahli-ahli lain yang mengemukakan pendapat tentang arti kata sejarah, diantaranya yaitu menurut Kuntowijoyo, sejarah dapat diartikan dua macam, yaitu yang pertama adalah sejarah dalam arti negatif dan yang kedua adalah sejarah dalam arti positif. Nah, pada poin sejarah dalam arti negatif, yaitu sejarah itu bukan mitos, sejarah itu bukan filsafat, kemudian sejarah bukan ilmu alam, dan sejarah itu bukan sastra. Nah, selanjutnya untuk sejarah dalam arti positif, yaitu sejarah adalah ilmu tentang manusia, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial, dan yang ketiga, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terencana. Dan yang selanjutnya adalah sejarah adalah ilmu tentang waktu. Baiklah, beralih ke poin selanjutnya, yaitu tentang guna sejarah. Menurut Kuntowijoyo, setidaknya guna sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Nah, di dalam guna intrinsik terdiri atas sejarah sebagai ilmu, kemudian sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, dan sejarah sebagai pernyataan pendapat. Kemudian di guna ekstrinsik, dilihat dari kegunaan sejarah sebagai ekstrinsik, maka sejarah secara umum mempunyai fungsi pendidikan, diantaranya pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan perubahan, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Lanjut di poin selanjutnya, yaitu tentang tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang lalu, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia ini mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Untuk poin selanjutnya adalah tentang perubahan sosial budaya.
Pada materi perubahan sosial budaya, yang pertama akan dibahas adalah tentang pengertian perubahan sosial budaya. Menurut Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, difusi, atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Yang menyebabkan perubahan sosial budaya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di dalam faktor internal kita ketahui bahwa faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, sehingga meliputi beberapa hal, bertambah dan berkurangnya penduduk, kemudian penemuan-penemuan baru, selanjutnya pertentangan konflik masyarakat. Adapun dari faktor eksternal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat, sehingga meliputi diantaranya lingkungan fisik, peperangan, dan pengetahuan kebudayaan masyarakat lain. Selanjutnya akan dibahas adalah tentang konsep kebudayaan pada pengertian kebudayaan. Jadi, kata kebudayaan berasal dari Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak dari kata bud, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, secara sederhana, kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Untuk selanjutnya, materinya adalah tentang unsur-unsur kebudayaan. Untuk unsur-unsur kebudayaan setidaknya ada 7 unsur. Yang pertama adalah bahasa. Yang kedua adalah sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Yang ketiga adalah sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi. Yang keempat sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial atau sistem sosial. Yang selanjutnya sistem pengetahuan, sistem religi atau kepercayaan, dan yang terakhir adalah sistem kesenian. Ketujuh sistem ini merupakan unsur-unsur dari kebudayaan. Selanjutnya adalah tentang wujud kebudayaan. Di dalam wujud kebudayaan, salah satu ahli sejarawan menyatakan bahwa menurut Konjaraningrat, beliau menyatakan bahwa ketujuh unsur kebudayaan sebelumnya yang tadi telah dijelaskan itu mempunyai 3 wujud kebudayaan. Adapun 3 wujud kebudayaan itu antara lain yaitu yang pertama adalah sistem budaya, kemudian sistem sosial, dan yang ketiga adalah berupa kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Itulah tadi pembahasan materi tentang konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.